Teman-teman, ketemu kembali di YouTube channel saya. Dan di video kali ini saya ingin menjelaskan kepada kamu tentang pemahaman-pemahaman yang keliru tentang hipnosis. Setidaknya ada 9 pemahaman yang keliru yang sering dipahami oleh masyarakat. Yang pertama, hipnosis adalah kemampuan mengendalikan pikiran orang lain. Mungkin ini sering terlihat seperti di acara-acara TV bahwa seolah-olah si klien atau si subjek tersebut mau disuruh apa saja, mau dikendalikan apa saja oleh si hipnotisnya. Padahal ini adalah pemahaman keliru. Jika kita konteksnya pada hipnoterapi, maka kita memberikan sugesti sesuai dengan apa yang diharapkan oleh klien. Jadi kita tidak sembarangan memberikan sugesti karena ketika kita sembarangan memberikan sugesti, itu akan rawan dikritisi oleh pikiran bawah sadarnya klien. Yang kedua, hipnosis membuat orang lain kehilangan kesadaran. Ini juga adalah pemahaman yang kurang tepat karena justru pada saat masuk dalam keadaan terhipnosis atau kondisi terhipnosis, orang tersebut atau si klien tersebut justru malah akan sangat sadar dan sangat fokus kepada hipnoterapisnya atau kepada hipnotisnya. Yang ketiga, menguasai hipnosis berarti bisa mengendalikan siapa saja. Ini juga adalah pemahaman keliru. Jika seorang hipnotis atau seorang hipnoterapis bisa mengendalikan siapa saja, tentu ini akan menjadi hal yang too good to be true untuk teman-teman. Jadi ini adalah pemahaman keliru bahwa tidak semua orang bisa dikendalikan, bahkan sebenarnya semua orang tidak bisa dikendalikan asal-asalan oleh hipnoterapinya. Yang keempat, kata tidur dalam hipnosis berarti itu adalah tidur beneran. Itu juga adalah pemahaman yang tidak tepat karena pada dasarnya si klien atau si subjek tersebut tidak tidur beneran tapi masuk dalam kondisi trance yang jika menggunakan alat EEG, gelombang otaknya itu berada di gelombang otak alfa dan theta. Karena ketika memang terjadi tidur beneran seperti misalnya tidur siang atau tidur malam, malah itu tidak akan bisa menerima sugesti karena si klien atau si subjek tersebut adalah tidur delta. Yang kelima, selesai dihipnosis, orang tersebut atau klien tersebut tidak bisa mengingat apapun yang terjadi pada saat terhipnosis. Lupa adalah hal yang natural, lupa adalah hal yang alamiah, yang bisa saja bahkan tidak dalam kondisi terhipnosis pun kita bisa saja lupa apa yang baru saja kita lakukan atau lupa di mana barang yang tadi baru saja kita pegang kita letakkan. Nah, jadi jika konteksnya pada saat terhipnosis itu lupa, bisa saja memang si klien tersebut memang tidak ingin mengingatnya atau tidak berusaha mengingatnya. Tapi itu tidak konteksnya bahwa si hipnosislah yang membuat lupa. Yang keenam, jika si subjek sudah masuk dalam keadaan trance atau si subjek sudah masuk dalam keadaan terhipnosis, maka semua sugesti atau semua yang dikatakan oleh hipnotisnya pasti akan dilaksanakan. Ini adalah pemahaman yang keliru karena ketika saya menghipnosis klien saya atau menghipnosis subjek, dan ketika saya katakan pada hitungan kelima kamu akan bangun dan kamu akan menyeberang jalan tanpa melihat-lihat. Tentu pikiran bawah sadar si klien atau pikiran sadar si klien juga akan menganalisa atau akan menganalisis. Ada yang disebut namanya faktor kritis. Faktor kritis inilah yang akan mengkritisi dahulu kata-kata atau sugesti yang diucapkan sebelum mau dilakukan. Tentu kalau terhipnosis tidak akan dilaksanakan, sugesti tersebut tidak akan dilaksanakan jika sugesti tersebut melanggar atau tidak sesuai dengan belief-belief atau keyakinan-keyakinan yang dianut oleh si subjek hipnosis. Pemahaman keliru yang ketujuh, bahwa si subjek hipnosis harus dibangunkan oleh si hipnoterapisnya atau harus dibangunkan hanya bisa dibangunkan oleh si hipnotisnya. Ini adalah pemahaman yang kurang tepat karena jika terjadi sesuatu kepada si hipnotis atau kepada hipnoterapisnya, misalnya ternyata hipnoterapisnya pingsan misalnya, tentu pada akhirnya si subjek hipnosis bisa terbangun sendiri, teman-teman. Karena ketika sugesti atau tidak terconnected atau tidak terkoneksi dengan si hipnotis, maka subjek tersebut pelan-pelan akan mulai berpikir kembali. Si subjek hipnosis pelan-pelan dia akan mengkritisi kembali apa yang sedang terjadi saat ini,
dan bisa saja dia terbangun dari kondisi terhipnosisnya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir bahwa tidak harus si hipnotis atau tidak harus si hipnoterapisnya yang membangunkan secara pribadi. Pada akhirnya siapa saja bisa membangunkan atau bahkan si subjek bisa terbangun sendiri jika lost koneksi terlalu lama dengan si hipnoterapisnya. Yang kedelapan, pemahaman yang kedelapan yang kurang tepat adalah terhipnosis itu hanyalah untuk orang-orang yang, mohon maaf, yang bodoh atau kurang cerdas. Ini adalah pemahaman yang sangat keliru ya teman-teman ya. Jadi dari semua pemahaman-pemahaman yang keliru yang tadi saya ucapkan sebelumnya, pemahaman tentang bahwa yang dihipnosis ini adalah orang yang, mohon maaf, orang yang bodoh atau kurang cerdas, ini adalah yang sangat keliru. Karena pada dasarnya, orang itu bisa terhipnosis adalah dia mau dari dalam dirinya sendiri. Jadi jika si orang tersebut tidak mengizinkan dirinya untuk dihipnosis, maka hipnosis atau hipnoterapi tidak bisa dilakukan. Jadi konteksnya adalah bukan soal di orang tersebut atau subjek tersebut cerdas atau tidak, tapi konteksnya adalah apakah si subjek hipnosis itu mau atau bersedia atau tidak bersedia. Itu yang benar ya teman-teman. Pemahaman yang kesembilan. Pemahaman keliru yang kesembilan adalah hipnosis atau hipnoterapi itu syarat dengan kekuatan-kekuatan gelap atau kekuatan-kekuatan mistis. Ini juga ada pemahaman yang keliru karena pada dasarnya seorang hipnotis atau seorang hipnoterapis menggunakan kekuatan olah pikir. Dan di sini juga ada di undang-undang ya, di undang-undang Peraturan Menteri Kesehatan nomor 61 tahun 2016 menyebutkan bahwa hipnoterapis masuk dalam kategori penyehat dengan keterampilan olah pikir. Yang kita lakukan adalah membantu klien untuk mengolah pikirannya, membantu klien untuk memberdayakan pikirannya ke arah yang lebih baik atau ke arah yang positif, sehingga si klien mendapatkan pembaruan yang sangat baik di dalam hidupnya. Jadi ini tidak sama sekali tidak ada kaitannya dengan ritual-ritual mistis atau kuasa-kuasa kegelapan. Jadi jika teman-teman berpikiran bahwa hipnoterapi atau hipnotis itu menggunakan kekuatan yang gelap atau kekuatan mistis, dengan menonton video ini saya harap teman-teman bisa memahami dengan lebih baik apa itu hipnotis atau hipnoterapi. Sekian saja video dari saya, terima kasih.